Hi, good morning children. I'm fine, thank you. Oke, nah hari ini Mem Vera akan mengajak anak-anak untuk mengikuti pertemuan ketiga BKSN dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Nah, sebelum kita mulai, kita menyanyi terlebih dahulu ya. Yuk, lagunya seperti ini. Anak-anak mengikuti ya. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti anak-anak juga ikut menyanyi ya. Jangan lupa ya, dinyanyikan pelan-pelan. Oke, nah sekarang kita sikap berdoa. Tangan di muka dada, kepala tunduk. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Diikuti ya. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Nah, suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat. Dia ingin mencobai Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus, "Nah, jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia, Yesus?" Lalu Yesus bercerita tentang dulu pernah ya Mem Vera cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, Yesus bercerita tentang seorang Samaria yang baik hati, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun, dia dirampok, dia disakiti, dilukai. Akhirnya dia tidak bisa apa-apa, dia hanya tidur di tengah jalan. Nah, saat itu ada beberapa orang yang lewat di situ. Orang Lewi datang ke tempat itu. Lalu ia melihat, oh itu dia dirampok.
dia terluka, tapi dia tidak menolong, hanya lewat saja. Lalu datang lagi seorang imam, ia turun, tapi dia dikira, oh orang itu pasti sudah meninggal, itu sudah tidak ada nyawanya, pergi aja jalan. Akhirnya juga dia jalan lagi. Nah, lalu ada orang Samaria, dia membawa keledai, naik keledai, terus dia turun. Dilihatnya orang itu, kasihan dia. Nah, lalu dia tergeraklah hatinya untuk menolong orang itu. Lalu orang itu dirawatnya, diberi luka-lukanya, diberi minyak, dibalut. Nah, lukanya disirami dengan minyak dan anggur biar cepat sembuh. Lalu dinaikkannya juga orang itu ke keledai tunggangannya. Lalu dibawanya ke penginapan untuk dirawat. Dan dia juga menyerahkan uang kepada orang di penginapan itu. Dia bilang ke penginapan itu, ke orang yang punya penginapan, rawat dia, dan kau belanjakan uang ini, jika lebih nanti pasti akan kuganti. Lalu orang itu jawab, orang itu ya, orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya, dia baik hati. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak menjawab, terpujilah Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita, kadang kita juga melihat ada teman-teman kita yang hidupnya juga kekurangan dan membutuhkan bantuan. Atau ada anak yang sedang bermain, anak-anak bermain bersama teman-teman, terus ada yang jatuh. Nah, kira-kira apa yang anak-anak perbuat? Ayo, apa jawabnya? Oh ya, ditolong. Nah, ditolong, lukanya dibersihkan. Sakit ya. Kalau nangis dihibur ya. Nah, dibantu seperti itu ya. Oke. Nah, kalau ada yang jatuh dari lari-lari, jatuh, aduh sakit, nangis. Kira-kira apa yang anak-anak lakukan? Diam aja, biarin dia jatuh, biarin. Nah, tidak kan? Oh iya, tidak, harus dibantu. Oh ya, ayo yuk berdiri, diangkat bersama-sama, digandeng, didudukkan, dilihat lukanya, terus diberi obat ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berdoa, doa permohonan. Ya, tangan di muka dada, kepala tunduk. Nanti kalau Membela bilang kami mohon, anak-anak menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mempunyai orang tua yang mengasihi kami. Berilah kesehatan dan kegembiraan untuk orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami semangat untuk membantu teman-teman kami yang sedang berada dalam kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami gembira dan senang karena Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami selalu bersemangat dalam belajar dan patuh kepada orang tua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa penutup, jika berdoa ya. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami,
supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, seperti itu ya. Terima kasih anak-anak. Nanti anak-anak lihat videonya ya, dan diikuti. Kita menyanyikan lagu penutup. Lagunya kita tutup dengan lagu baca kitab suci. Bisa ya? Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Bye.